Dajjal. Dijelaskan kemunculan Dajjal adalah salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal dijelaskan dalam hadis sebagai pembohong, penipu, dan sengaja mencampur adukan yang baik dan buruk, benar dan salah. Seseorang yang berhias untuk menyembunyikan wujud aslinya. Ada banyak Dajjal. Setiap abad punya Dajjal masing-masing. Sebuah hadis menerangkan jumlah mereka akan mencapai 30. Dajjal di hari kiamat memiliki kedudukan khusus. Salah satu dari mereka adalah Dajjal besar. Selain itu juga ada Dajjal Islam, Sufyan. Berdasarkan keterangan ini, Sufyan akan muncul dari para muslim. Secara munafik berusaha menyebarkan kata-kata kotor dan haram untuk menghancurkan kehidupan manusia di akhirat. Agar mendapat reputasi bagus di antara para muslim, dia akan menipu beberapa pemuka agama dan mengubah mereka menjadi pendukungnya. Dia akan mempertahankan keingkarannya, pelanggaran susila, dan kebohongannya dengan menipu orang-orang. Namun, tidak semua orang bisa mengenali Dajjal dan Sufyan. Tidak semua orang tahu bahwa mereka Dajjal. Cara mengetahuinya yakni dengan punya keyakinan kuat, dan akan muncul mata batin dari keyakinan ini. Mahdi. Setelah Dajjal, dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan muncul Mahdi. Setelah membunuh Dajjal, dia akan segera menyebarkan agama Islam dan akan berkuasa di bumi. Semua kejahatan akan hilang dan keadilan akan terbentuk. Mahdi diterangkan memiliki kepribadian mulia. Dia datang di akhir zaman, seraya dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Dia akan memimpin orang-orang menuju jalan kebenaran, terutama orang-orang muslim. Dia akan menegakkan keadilan di dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Dia akan menyelamatkan para kafir dan mereka yang keyakinannya masih ragu-ragu dari kegelapan. Kemunculannya adalah tanda hari kiamat. Dia akan memperkuat keyakinan umat muslim dan menghancurkan pengikut Dajjal dan kekafiran. Dia akan menjadi pria hebat. Turunnya Nabi Isa dari langit. Tanda besar hari kiamat lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Banyak dari kita yang tahu kisah Nabi Isa alaihi salam. Dia salah satu dari 4 rasul utama. Dia lahir dari Maryam, tanpa seorang ayah, sebagai bukti kekuasaan Allah. Ketika dia berusia 30 tahun, dia diberikan amanah sebagai rasul. 3 tahun kemudian, dia diangkat ke surga oleh Allah. Yang disalib oleh para Yahudi adalah orang mereka sendiri yang mirip seperti Nabi Isa alaihi salam. Hadis menerangkan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi di akhir zaman dan mengikuti Islam. Setelah kemunculan Mahdi, Isa alaihissalam akan turun dari surga sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, dan memberikan harta. Dia akan sholat di belakang Mahdi dan mendukung perjuangannya. Dijelaskan bahwa Allah akan menghancurkan suku Ya'juj dan Ma'juj yang menyebarkan kehancuran di muka bumi, menjawab doa dari Nabi Isa alaihissalam. Berdasarkan keterangan lainnya, dia akan bersatu bersama Mahdi dan menghancurkan Dajjal. Dukhon, salah satu tanda besar hari kiamat. Dukhon yang artinya asap. Ada juga surat dengan nama ini di kitab suci Al-Quran. Ketika semakin dekat masanya, gumpalan asap akan turun dari langit, akan menutupi seluruh dunia, dan akan terus seperti itu selama 40 hari. Udara akan jadi sangat amat panas. Yang beriman akan sedikit terpengaruh oleh asap ini, seperti terkena flu ringan. Dan para kafir dan munafik akan terguncang seperti sedang mabuk. Terbitnya matahari dari ufuk barat. Ini salah satu tanda terbesar dari hari kiamat. Kalau kamu renungkan baik-baik, benda angkasa terus mengikuti jalur mereka dalam orbitnya yang sempurna.
Dan faktanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada ayat 5 surat Ar-Rahman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Akan mengerikan apabila proses ini terganggu, bukan? Pencipta dan penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiba waktunya mengakhiri kehidupan manusia di bumi, akan menghancurkan tatanan yang Dia buat dan dirikan atas kehendaknya. Saat itulah ketika matahari akan terbit dari barat. Orang-orang yang melihat ini pasti mengerti bahwa akhir dunia sudah tiba, karena pintu tobat sudah tertutup. Kesadaran ini tidak akan menolong mereka. Semua sudah terlambat karena kesempatan sudah terlewatkan. Penyesalan hanyalah sia-sia. Hari kiamat mungkin salah satu yang paling ditakuti manusia. Namun tidak ada yang menakutkan bagi hamba yang taat, karena yakin pada Tuhan semesta alam. Yang seharusnya ketakutan adalah mereka yang melupakan Allah dan mengingkari keberadaannya. Ada satu yang kita semua lupakan. Hari kiamat sesungguhnya adalah kematian pribadi. Jadi marilah kita merenungkan kematian kita seperti kita merenungkan kiamat. Mungkin kamu tidak ingin terlalu memikirkannya, karena kita tahu banyaknya dosa kita. Dan kita tahu betapa tidak bersyukur kita terhadap Tuhan. Mungkin ada sholat yang tidak kita laksanakan. Mungkin ada dosa yang kita belum mohon ampun. Dan itu membuat kematian dan hari kiamat bahkan jadi lebih menakutkan. Namun, kita jangan sampai lupa Tuhan kita Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Dia menunggu kita menemukan jalan kembali padanya. Kalau kamu belum meninggal, belum lihat matahari terbit dari barat, pintu tobat masih terbuka. Bukankah ini waktunya bagi kita kembali kepada Allah untuk memohon ampun? Terkadang, kamu harus segera mengambil langkah yang baik untukmu. Kematian dan hari kiamat harus dihadapi dengan ketenangan dan kedamaian. Apa yang akan terjadi di jembatan Shiratal Mustaqim setelah hari kiamat? Kalau kamu ingin belajar jembatan Shiratal Mustaqim, kamu bisa tonton video kami di sini.